Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana kita bersyukur kepada Allah yang sejatinya memasih kita iman dan Islam sehat walafiat serta panjang umur juga nikmat hidayah dari Allah tentunya dengan sebuah harapan yang akan berada semula tinggal Sallallahu alaihi saya bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada beliau sahabatnya yang mulia dan semoga Allah memberikan kita istiqamah pada amal Islam di atas syariat kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memberikan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan kali ini masalah pembacaan dari Rahman Syarah kitab Fadhatul Usul yang ada pertama dari ulama. Kemarin telah kita sebutkan tentang detik-detik meninggalnya Rasulullah SAW dan memang bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia dan beliau telah meninggalkan kita semua. Dalil bahwasanya atas kematian Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun akan meninggal pada wafat. Wa innahum mayyitun dan sesungguhnya mereka pun akan meninggal pula. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasun. Kemudian sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat di sisi Rabb kalian takhtasun akan saling bersengketa, saling bermusuh-musuhan, berselisih. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara para rasul yang Allah utus kepada kaum dan sesungguhnya Nabi pun itu akan meninggal dunia. Sebagaimana Nabi pun meninggal dunia, maka Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Demikian pula ayat ini menunjukkan innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Dan sesungguhnya kalian di hari kiamat akan bersaling berselisih, bermusuhan di hadapan kalian. Wa annahum sayahtasimuna 'inda Allah. Wan nasu ila yaumil qiyamah fa yahkumu bainahum bil haqqi wa lan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila. Kemudian mereka manusia nanti akan berselisih, saling bermusuhan pada hari kiamat. Lalu Allah menghukum mereka, menegakkan hukum di antara mereka bil haqqi dengan benar. Wa lan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila. Dan Allah akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk kemenangan bagi kaum muslimin. Nanti di hari kiamat perselisihan manusia akan terjadi. Semuanya berselisih, saling bermusuh-musuhan. Semuanya tidak ingin diselamatkan. Semuanya ingin selamat dari api neraka. Sehingga nanti seorang ayah akan banyak dituntut oleh anak dan istrinya. Sehingga mereka menginginkan hari itu hari untuk keselamatan diri mereka masing-masing.
Tidak peduli anaknya, istrinya, saudaranya, keluarga-keluarganya masuk neraka. Yang penting dirinya selamat. Saling memberikan alasan, saling menyalahkan, tidak ingin disalahkan. Kamu yang salah bapak, kamu yang salah anak, kamu yang salah istri, kamu yang salah. Masing-masing memberikan yang alasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab bagi para pemimpin. Maka siaplah kita jika kita tidak mendidik anak istri kita dengan benar, akan semakin sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Itulah hari kiamat, yang hari di mana manusia akan saling ikhtisar, bersengketa satu sama yang lainnya, lalu Allah putuskan perkara mereka dengan seadil-adilnya. Kemudian juga dalil di antara bahwasanya Nabi telah meninggal dunia. Dalil yang secara umum bahwasanya manusia ini akan meninggal dunia. Allah sebutkan dalam surat yang lain, surat Al-Qur'an ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha, dari bumi itulah, khalaqnakum, dari tanah, ya khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di tanah pula itu nu'idukum, kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian taratan ukhra, pada kali yang lainnya. Jadi kita nanti setelah Allah ciptakan, Allah hidupkan kita di bumi ini, lalu Allah matikan, kemudian nanti pula Allah akan keluarkan kita dari kubur yang Allah pasti akan mengerjakannya. Pasti akan terjadi hal itu sebagaimana firman Allah SWT. Jadi firman-Nya, "Wallahu anbatakum min al-ardi nabatan, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan Allah anbatakum min al-ardi, akan menumbuhkan kalian dari bumi. Nabata, tumbuhan-tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha, kemudian juga kalian akan dikembalikan fiha, dari bumi tersebut, wa yukhrijukum ikhraja, dan bila akan dikeluarkan kalian itu dengan sebenar-benarnya. Artinya setelah mati dikubur di tanah, kita akan dibangkitkan kembali sebagaimana pepohonan tumbuh dari tanah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat, mereka akan keluar dari tanah, dari kuburnya, dari muka bumi ini, tempat mereka dikuburkan untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ba'dal ba'thi, setelah mereka itu dibangkitkan, muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Manusia itu muhasabun, akan dihisab, akan dihitung. Ini yang gambaran syahadah. Setelah kita meninggal dunia, kita dibangkitkan untuk dihisab, dihitung amal-amalan kita. Wa majziyuna, dan juga diberikan balasan. Jadi amal-amalan yang kita lakukan di muka bumi ini nanti akan kita lihat balasannya pada hari kiamat setelah kita dibangkitkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surat An-Najm ayat 31. Liyajziyal ladzina asa'u, agar ia membalas orang-orang asa'u yang telah berbuat keburukan, kejelekan, bima 'amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwasanya setelah kita dikubur lalu dibangkitkan, dan kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat. Kalau perbuatan yang baik, maka baik pula yang akan kita dapatkan. Kemudian wa in syarran fa syarrun, kalau perbuatan buruk yang dilakukan,
maka buruk pula yang akan dia dapatkan. Allah berfirman dalam surat yang lainnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal, siapa yang melakukan satu perbuatan, mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji sawi, khairan berupa kebaikan, yarah, niscaya dia akan melihat kebaikan tersebut. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang melakukan perbuatan keburukan walaupun hanya seberat biji sawi, yarah, dia akan melihat balasannya pula. Jadi semua amalan kita ini, baik yang besar ataupun yang kecil, bahkan yang sangat kecil, biji sawi ya, itu biji yang paling kecil zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang yang mungkin bisa sebesar debu, sebesar atom, mungkin lebih partikel paling kecil ya di muka bumi, atom ya, itu pun juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang kita kerjakan. Baik ataupun buruk, semua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, wa kafa bina hasibin." Surat Al-Anbiya ayat 47. "Wa nada'ul mawazin al-qista," dan kami letakkan mawazin, timbangan-timbangan, al-qista dengan adil, dengan benar, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun juga. Tidak ada yang Allah akan zalimi nanti pada hari kiamat setelah Allah menegakkan timbangan. Timbangan ya, mawazin timbangan. Timbangan itu kan ada dua dacin kita bilang ya, kanan dan kiri kan gitu. Yang kita gambarkan seperti itu. Nanti pun juga amal manusia itu akan dikonversi. Bagaimana nilai satu amalan dari hitungan angka ya, kan satu huruf dua satu kebaikan. Lalu akan dikonversikan ke bentuk berat. Berapa beratnya? 1 gram kah? Satu kebaikan kita nggak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas nanti hitungannya melalui timbangan. Mana yang paling berat? Apakah kebaikannya ataupun keburukannya? Timbangan ini Allah tegakkan nanti pada hari kiamat, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah sedikit pun juga. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Meskipun kana mithqal, amal itu seberat biji sawi, atayna biha, kami akan berikan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pemberi perhitungan. Subhanallah, sangat detail, sangat teliti hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini enggak jelas suaranya. Keresek-keresek. Coba. Bismillah, tes 1 2. Ini lebih bagus. Iya, enggak apa-apa. Baik, kita sambung. Bahwasanya Allah menegaskan lagi, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Dan meskipun amal kebaikan itu atau amal itu dikerjakan seberat biji sawi, atayna biha, kami akan mendatangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pemberi perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian juga ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya manusia akan diberikan balasan dari amal-amal mereka. Firman Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Man jaa'a bil hasanah, siapa yang datang dengan membawa kebaikan, satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kebaikan. Subhanallah. Wa man jaa'a bi sayyi'ah, dan siapa yang datang dengan membawa satu keburukan,
fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maka dia tidak akan dibalas atau diberikan balasan illa mithlaha, kecuali satu keburukan itu pula. Wa hum la yuzlamun, dan dia tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 160. Subhanallah, lihat. Kebaikan satu Allah lipatkan, Allah berikan balasan bi asyri amsalha, dengan 10 kali lipat. Bahkan ila sab'imi'ati dha'fin ila ad'afin katsirah. Bahkan tidak hanya itu, Allah bisa membalas satu kebaikan dengan 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsirah, mungkin sampai berlipat-lipat lebih daripada itu. Ini fadlan minallahi azza wa jalla wa imtinanan minhu subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kemurahan, karunia, keutamaan Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Ketika kita berbuat satu kebaikan, balas saja bukan cuma satu, tapi dibalas dengan 10, bahkan mungkin 700, bahkan mungkin lebih banyak daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menyebutkan bahwasanya dia melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Tapi kalau kita berbuat satu keburukan, tidak dibalas kecuali dengan satu keburukan itu pula. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsanih. Ini merupakan kesempurnaan karunia Allah dan juga kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala? Dia yang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa beramal saleh. Sudah itu Allah berikan balasan bagi kita pula. Kurang baik apa Allah kepada kita? Kurang ihsan apa lagi Allah kepada kita? Tapi kita kebanyakan zalim, kita kebanyakan berbuat dosa, maksiat dan seterusnya. Kemudian saya menjelaskan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan, kafar, maka dia telah kufur, telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, mereka menyangka allan yub'atsu, bahwasanya mereka enggak akan dibangkitkan. Enggak akan dibangkitkan. Kalau mati udah mati, jadi tanah, tulang belulang, dimakan raya, sudah. Kehidupan hanya di dunia, kata mereka. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala, demi Allah, latub'atsunna, kalian pasti benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian pasti akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu bagi Allah sangat mudah. Ya, enggak hanya cuma dibangkitkan, tapi juga akan dikabarkan perbuatan kita di muka bumi ini. Subhanallah. Sejatinya kita sekarang sedang memutar film, video, ya, CCTV, mungkin nanti di akhirat, yang nanti Allah akan lihat amal-amal kita. Malu kita ya Allah. Ya, kalau Allah tampakkan amal-amal kita banyak jeleknya. Orang melihat kita orang baik, padahal Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Kita orang yang berbuat dosa dan banyak dosa. Tapi orang lain menganggap kita orang baik. Kenapa? Karena Allah menutupi aib kita. Allah enggak buka. Ya, Allah satar. Maha halimnya Allah, pemurahnya Allah. Allah menutupi keburukan-keburukan kita di hadapan orang. Padahal seandainya Allah buka aib kita, tentunya ya, maka tidak ada orang yang akan mau melihat kita, duduk bersama kita. Sampai seorang salaf pernah mengatakan, kalau seandainya dosa itu mempunyai bau, maka enggak ada akan orang yang sanggup duduk di sebelahku. Saking apa? Saking banyaknya dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya ini. Tapi Allah
Maha Rahman. Sehingga Allah menyebutkan ya ayuhan nas. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu ma gharraqa bi rabbikal karim. Wahai orang yang beriman, apa yang menyebabkan kalian ma gharraqa bi rabbikal karim, tertipu dengan kekarimannya, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tertipu. Kenapa kita tertipu? Kita bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Allah tetap karim kepada kita, tetap memberikan kehidupan kepada kita, kebahagiaan kepada kita, enggak dikurangkan oleh Allah, sehingga itu membuat kita tertipu. Subhanallah. Ini gambaran ya bahwasanya kita ini yang menzalimi diri kita. Fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang mengerjakan satu keburukan, Allah akan berikan satu keburukan itu pula balasannya, dan sekali-kali mereka tidak akan terzalimi. Subhanallah. Berbuat baik pahalanya besar, berbuat buruk pahalanya cuma kasih satu. Siapa yang menentang, mengingkari hari kebangkitan, maka dia orang kafir. Ingkar. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan, tapi Allah balas, kul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah Muhammad, bahkan demi Rabbku kalian pasti benar-benar akan dibangkitkan, kemudian benar-benar akan diberitakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu mudah bagi Allah. At-Taghabun ayat 7. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Perkataan orang kafir pula demikian. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Sesungguhnya kehidupan ini tidak lain hanya di dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan sekali-kali kami enggak akan pernah dibangkitkan. Allah sebutkan kembali, walau taro idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Al-An'am ayat 39 sampai 29 sampai 30. Mereka mengatakan kehidupan ini hanya di dunia saja, kita enggak akan dibangkitkan. Maka senang-senanglah hidup, nikmati hidup, karena setelah mati udah kita enggak bisa senang-senang lagi. Ini orang-orang kafir sangkaan mereka seperti itu. Walau taro idh wuqifu 'ala rabbihim, seandainya kau melihat ketika mereka berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Qala alaysa hadza bil haqq, Allah berfirman, bukankah hari ini adalah hari yang benar? Hari kebangkitan adalah hak. Qalu, mereka mengatakan, bala wa rabbina, benar wahai Tuhan kami. Qala, maka Allah berfirman, fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab oleh kalian bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian selalu ingkar kepada azab tersebut. Mereka enggak percaya ada hari pembalasan dari apa yang mereka kerjakan. Maka itu nanti baru akan dikatakan kepada mereka yang mereka menyesal dengan apa yang mereka perbuat. Dalam ayat yang lain, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan ayat tersebut illa kullu mu'tadin athim, kecuali orang-orang yang mu'tad, melampaui batas, athim lagi banyak berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Quran katanya dongeng, ya, cerita-cerita saja, karena memang Quran isi sebagian besar cerita. Kalau kita lihat Quran itu isi sepertiga masalah akidah, sepertiga muamalah, sepertiganya adalah kisah para nabi dan rasul terdahulu. Maka dalam surat ada surat Ibrahim, surat Muhammad, surat Nuh, Yunus, Hud, Yusuf, itu kan nama-nama nabi, kisah-kisah semua. Ya.
Maka orang mengatakan ini cuma dongeng-dongeng doang, dan banyak itu sekarang terjadi. Para ya orang-orang non-Islam yang mengatakan ini Al-Quran ini cuma dongeng gitu. Kata mereka seperti itu, waliyadzubillah. Sama dengan perkataan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka mengatakan bahwasanya Quran dibaca oleh Nabi adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun. Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan ya rona telah menghalangi hati mereka, maka yaksibun, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali sesungguhnya an rabbihi, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu an rabbihim, dari Rabb mereka, yawma idzil lamahjubun, pada hari kiamat, lamahjubun, terhalang dari melihat Rabb mereka Allah tabaraka wa taala. Hari kiamat mereka terhalang dari melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang mereka bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyebutkan yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, pada hari ketika wajah berseri-seri, bercahaya, bersinar. Kenapa mereka seperti itu? Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Rabb mereka. Subhanallah. Tidakkah kita rindu kepada Allah untuk melihat Allah tabaraka wa ta'ala nanti pada hari kiamat di surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ziyadah, balasan tambahan. Masuk surga itu sudah sangat nikmatnya luar biasa. Ditambah lagi nanti pada hari kiamat ketika semua masuk surga, Allah berfirman kepada para penghuni surga, ya penghuni surga gitu kan. Ya. Maukah engkau tambahkan nikmat, yaitu ziyadah, tambahan. Mereka mengatakan, engkau sudah baguskan wajah kami, ampuni dosa kami, rahmati kami, masukkan surga kepada kami. Kemudian ya Allah buka hijab penghalang antara dirinya dengan hamba-hambanya. Lalu ketika itu kaum muslimin, orang-orang beriman, penghuni surga melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah akan dilihat nanti pada hari kiamat. Rasul menyebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tadubuna fi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Kemudian la tadumuna fi, yang kalian tidak akan bergerumulan, berdesak-desakan dalam melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Semua dari derajat yang paling rendah sampai yang paling tinggi bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, ini kenikmatan yang paling luar biasa, lebih nikmat daripada maksud surga itu sendiri. Ya, padahal surga itu wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Allah sifatkan surga itu sifatnya adalah idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau masuk surga itu, ra'aita thamma, engkau lihat di sana na'ima, nikmat. Lihat ke sana nikmat, ke sana nikmat. Semua mata memandang di surga itu adalah kenikmatan semuanya. Wa mulkan kabira, dan kerajaan-kerajaan yang besar. Di dunia kita nggak lihat, di sini bagus, di sana jelek, ya kan? Di sini indah, di sana tidak indah. Tapi di surga semua sudut pandangan mata kita itu merupakan na'iman, kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada yang tidak ada nikmat pandangan di surga, tidak ada. Semua mata memandang, kemanapun arah yang dipandang adalah kenikmatan semuanya. Dan nikmatnya surga itu semakin hari semakin bertambah, bukan semakin bosan. Lihat di dunia. Dunia bagaimanapun orang itu masuk ke tempat yang sangat indah, istimewa, ya, pasti ada bosannya, jenuhnya. Karena sifat dunia seperti itu, ya kan? Dia pengen punya mobil mewah, Alphard misalkan. Dia cari dunia untuk beli mobil itu. Udah dapat, sehari 2 hari masih dia pegang betul. Sebulan 2 bulan udah bosan, ya kan? Setahun ya udah nyari lagi yang lain, begitu seterusnya. Pengen punya rumah yang bagus, demikian pula. Itulah sifat dunia. Tapi di surga tidak. Setiap saat ya nikmat semakin bertambah.
ya, kecantikan istrinya semakin bertambah, kegantengan lakinya semakin bertambah, dan segala macamnya semakin bertambah. Subhanallah, itu surga. Maka ya sangat ya sayang sekali kalau kita hanya memandang kenikmatan ini di dunia saja, lalu kita melupakan kenikmatan yang sebenarnya, yaitu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, benar wahai Rabb kami. Qala fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab dengan sebab apa yang kalian ingkari ini. Yaitu mereka mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, maka Allah pun mengazab mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka itu lasalul jahim, akan dilemparkan ke neraka jahanam. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzimun. Dikatakan pula kepada mereka, hadzal ladzi, inilah alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang selalu kalian dustakan. Itu hari kiamat. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, mereka adalah orang-orang yang akan merugi dan diancam dengan masuk neraka, dan dikafirkan. Bahwasanya siapa yang tidak percaya hari kiamat, hari kebangkitan, mereka adalah orang kafir. Yang nggak percaya rukun iman berarti. Di antara adalah iman kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma iqna'u haula'il munkirin bima yali. Sekarang mereka sebagian manusia ada yang ingkar kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Maka untuk memahamkan mereka, membuktikan bahwasanya hari kebangkitan itu ada beberapa hal. Yang pertama, awalan anna amrul ba'thi tawatur bihi naql anil anbiya wal mursalin fil kitabi ilahiyah wa syara'i al-samawiyyah wa talaqathu umamuhum bil qabul fa kaifa tunkirunahu wa antum tasdiquna bima yaqulu ilaikum anil falsafiyun. Yang pertama, perkara hari kebangkitan itu tawatur, sudah mutawatir, dinukil dari orang-orang terdahulu, dari banyak, bahkan dari anil anbiya wal mursalin. Semua para nabi dan rasul mereka mengatakan, menjelaskan adanya hari kebangkitan. Fil kitab ilahiyah pun juga demikian, atau fil kutub ilahiyah, dalam kutub-kutub kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik dari kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, itu pun juga berbicara tentang hari kebangkitan. Mereka percaya. Orang-orang Yahudi percaya ada hari kebangkitan. Nasara percaya ada hari kebangkitan. Karena di kitab mereka ada. Cuma mereka melenceng dia dengan sebab ya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Juga syariat-syariat samawiyah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Dan seluruh umat juga mereka meyakini, menerima adanya hari kebangkitan. Ya secara akal juga atau secara ini umat itu mengakui adanya hari kebangkitan. Lalu mengapa kalian mengingkari hari kebangkitan sedangkan kalian membenarkan apa yang kalian nukil dari hari-hari filsafat? Sahibu mabda' au fikrah al-fasidah, yang mereka mempunyai pemikiran yang rusak, yang mengatakan alam ini ada dengan sendirinya atau hanya dengan terjadi dengan kita bilang banyak teori-teori lah, ya teori-teori. Mereka katakan alam ini terjadi dengan Big Bang dan segala macamnya tanpa melibatkan adanya pencipta. Padahal tidak mungkin adanya sesuatu yang keteraturan, planet-planet, bumi, tata surya, siang malam teratur, jalan beriringan, serasi, ya. Kalau nggak ada yang mengatur, nggak mungkin bisa seharmoni itu. Pasti akan berantakan, bertabrakan, berantakan, nggak akan menjadi satu keseimbangan. Pasti ini diatur kan begitu. Secara akal aja pun nggak mungkin kalau
tidak ada yang mengatur akan tertib, ya pasti akan berantakan. Ini alam semesta, ya pasti ada yang menciptakan dan yang mengatur, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, anna amrul ba'thi atau amrul ba'thi qad syahida al-aql bi-imkani. Demikian perkara kebangkitan itu pula bisa disaksikan oleh akal dan mungkin hal itu bisa diketahui dengan berapa sebab, berapa segi. Yang pertama, kullu ahadin la yukiru ayakuna makhluqan ba'dal adam. Ini dia. Enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwasanya keadaan makhluk itu setelah ketiadaannya annahu hadithun ba'da alam yakun. Dia satu yang baru dan tidak ada yang menciptakannya. Ini yang kembali ya, ini ke secara akal nih. Pasti ada yang menciptakannya. Falladhi khalaqahu aw ahdathahu ba'da alam yakun qadirun ala i'adatihi bil ula. Maka zat yang mampu menciptakannya setelah sebelumnya tiada, maka zat itu mampu ala i'adatihi bil ula, untuk mengembalikannya kepada bentuk yang pertama kali. Ya, Allah menciptakan kita yang dulunya enggak ada nih. Manusia kan dulu belum ada nih. Allah ciptakan ada. Lalu enggak ada lagi, hilang tuh. Maka untuk mengembalikan itu, ya itu pasti bisa. Dan itu lebih mudah. Sebagaimana berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Surah Rum ayat 27. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah, alladzi yabda'ul khalqa, yang memulai penciptaan. Tsumma yu'iduhu, kemudian dia akan mengembalikannya penciptaan tersebut, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan hal itu lebih mudah bagi Allah. Ya kan? Lebih mudah menciptakan yang baru apa namanya, mencetak yang sudah jadi. Ini HP ya. Mungkin zaman dahulu belum ada yang bisa bikin HP seperti ini. Orang berpikir itu sulit. Baru ketemu. Nah, sekarang kedua udah jadi produk ini. Tinggal bikin lagi. Lebih mudah atau tidak? Lebih mudah. Sama ketika manusia diciptakan lalu dihilangkan, kembalikan lagi, itu ahwan kata Allah, lebih mudah. Ya lebih mudah daripada menciptakan. Padahal bagi Allah ya tetap aja sama-sama mudah. Baik menciptakan atau mengembalikan adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ada yang sulit. Cuman ini Allah ingin memberikan penekanan untuk kita berpikir. Kalau dia mampu menciptakan sesuatu yang enggak ada, maka dia hilangkan lalu untuk mengadakan lagi, itu ahwanu, lebih mudah. Ya lebih mudah. Juga firman-Nya, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ayat surah Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana telah kami mulai penciptaan manusia atau makhluk. Nu'iduhu, maka kami pula akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, dan sungguh kami benar-benar akan melakukannya. Jadi benar-benar akan mengembalikan makhluk tersebut. Dikembalikan nanti pada hari kiamat. Itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi bisa ini yang kedua, yaitu dengan secara akal. Bahwasanya sesuatu yang belum ada lalu diadakan, dan untuk mengadakan kembali yang udah ada itu lebih mudah. Kayak manusia belum ada, diadakan. Untuk mengadakan kembali manusia, ya setelah ketiadaannya dimatikan oleh Allah, itu lebih mudah. Yang kedua, kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ardh. Setiap orang tidak mengingkari tentang keagungan penciptaan langit dan bumi. Karena besarnya keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa badi'u san'atihima, dan juga indahnya, agungnya penciptaan keduanya. Ya. Sekarang kita lihat manusia dengan bumi dan langit, mana yang lebih besar penciptaannya? Langit dan bumi. Manusia hanya makhluk kecil.
Kalau kita lihat ya di YouTube lah sekarang lah kita gampang bisa lihat informasi bandingan kita dengan bumi berapa. Bumi dengan tata surya galaksi. Kemudian dan seterusnya sampai bukan ada miliaran galaksi di muka bumi. Di alam semesta ya kan? Miliaran. Bukan cuma 1 2 3. Berarti alam semesta sangat besar sekali. Bersama dengan itu ya penciptaan langit dan bumi yang begitu agungnya, maka untuk hanya mengembalikan manusia yang kecil seperti debu mungkin ya di alam semesta ini itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbar, lebih agung, lebih besar min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Artinya manusia sangat mudah, lebih gampang ketimbang penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Jadi ini untuk kita berpikir, kalau langit dan bumi aja Allah ciptakan yang begitu mudah, ya, apalagi menciptakan atau mengembalikan hanya untuk mengembalikan manusia. Tentu perkaranya lebih mudah lagi. Kemudian yang ketiga, dalil akal, kullu dhi basarin yushahidul arda mujaddabah mayitatul nabat fa idza nazala al-matar 'alaiha ukhsibat wa uyya nabatuha ba'da al-mauti wal qadiru 'ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun 'ala ihya'il mauta wa ba'thihim. Akal juga mengatakan, kita menyaksikan di bumi ini ada tanah yang tandus, kering, gersang. Lalu Allah turunkan matar hujan di atasnya. Maka hayya, tanah itu pun hidup. Nabatuha ba'dal mauti. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman setelah kegersangannya, setelah kematiannya. Lihat di padang rumput ya. Kalau kita lihat misalnya di Afrika gitu kan, musim kekeringan, tandus tuh, air kering. Ketika musim penghujan, air ada, tumbuhan apapun tumbuh. Itu seperti itu. Wal qadiru 'ala ihya'il ardi ba'da mautiha qadirun 'ala ihya'il mauta wa ba'dihim. Maka zat yang mampu untuk menghidupkan bumi setelah kematiannya itu lebih mampu lagi untuk menghidupkan manusia ya setelah kematiannya. Maka ini sangat mudah untuk membangkitkan mereka bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mudah membangkitkan, menumbuhkan tanam-tanaman yang dulunya gersang, mungkin enggak ada pepohonan ketika gersang itu. Namun ketika Allah kasih hujan, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Demikian pula manusia nanti pada hari kiamat, ya untuk membangkitkan mereka itu lebih mudah. Perkaranya sangat mudah. Ini dalil secara akal. Salisan, yang ketiga, untuk ya memberikan pemahaman kepada mereka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, anna amral ba'tsi qad syahida al-has atau al-his wal waqi bi imkanihi fi ma akhbarana Allah taala bihi min waqa'i ihya'il mauta. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perkara hari kebangkitan sungguh pun juga telah disaksikan oleh panca indera yang memungkinkan bagi kita untuk meyakininya, sebagaimana Allah mengabarkan kepada kita tentang kejadian orang-orang yang Allah hidupkan setelah kematiannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 259. Ketika ada seorang, Allah menyebutkan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ayat Al-Baqarah ayat 20. Apa ayat ini? 259. Ini jam berapa ini ya?
Asar jam berapa? Apa Isya jam berapa? Sisa berapa menit lagi kira-kira? 2 menit? 3 menit lagi ya? Keburu nggak, ini masih panjang banget ini. Sekitar berapa menit lagi kurang lebih? 5 menit lagi. Baik, apa kita baca saya aja panjang. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi al-ardha ba'da mawtiha fa'amata Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila imarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Au kalladzi marra ala qaryah, atau seperti orang yang melewati suatu kampung wa hiya khawiyatun, ya, sedang wa hiya khawiyatun ala urushiha, dia melihat bangunan-bangunan negeri tersebut sudah roboh, menutupi ya reruntuhan atap-atapnya. Qala anna yuhyi hadhil ardha ba'da mautiha. Lalu dia mengatakan, dari Isya ya. Azan aja dah cukup kali. Ya, sebentar ya. Dia mengatakan, qala anna hadhil lahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah bisa ya menghidupkan orang ini setelah kematiannya, kan begitu. Dia lihat kampung hancur, penduduknya mati, rumah-rumah roboh. Lalu dia berpikir bagaimana mungkin Allah bisa menghancurkan atau menghidupkan orang yang telah mati ini. Fa'amatahu Allah mi'ata 'amin. Kemudian Allah pun mewafatkan orang tadi selama 100 tahun. Tsumma ba'athah, lalu membangkitkannya. Qala kam labithta. Dikatakan Allah berfirman, kam labithta, berapa engkau tinggal di sini? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Dia mengatakan aku tinggal 1 hari atau setengah hari, sebagian hari saja. Qala bal labista mi'ata 'amin. Mengatakan Allah Ta'ala berfirman, tidak, bahkan engkau telah tinggal di sini mi'ata 'amin, 100 tahun namanya. Fanzur ila ta'amik, maka lihatlah ila ta'amik, kepada makananmu, wa syarabika, dan juga minumanmu, lam yatasanna, yang sudah tidak ada lagi bekasnya. Wanzur ila imarika, dan juga lihatlah kepada himarmu, keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami untuk manusia. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha, kemudian lihatlah kepada idham, tulang, kaifa nunshizuha, bagaimana kami akan susun tulang tersebut, tsumma naksuha lahma, lalu kami bungkus tulang tersebut lahman, dengan daging. Jadi kuda yang sudah punya tulang belulang Allah bungkus dengan daging. Falamma tabayyana lahu, setelah jelas baginya, qala, dia mengatakan, qala a'lamu anna Allah, aku mengetahui bahwasanya, aku yakin, di sini Allah ini yakin ya, aku yakin sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu maha mampu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya terjadi zaman dahulu orang yang Allah perlihatkan bagaimana Allah menghidupkan kuda yang telah mati ya menjadi seperti sedia kala, dan dia pun telah meninggal, keadaan telah berubah. Maka ini merupakan ya secara akal, hissi, panca indera pun bisa dilihat. Insya Allah kita akan sambung nanti pertemuan depan tentang bagaimana untuk meyakinkan orang-orang yang tidak beriman tentang hari kebangkitan, baik secara dalil syar'i maupun dalil akli. Wallahu ta'ala bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dapat Allah berikan kita taufik hidayah agar kita tetap memahami agama ini, dan Allah berikan kita hidayah sampai Allah wafatkan kita semua. Dan kita mohon diwafatkan oleh Allah agar dalam keadaan iman dan Islam, dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang dhaif. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.